Di dalam sebuah buku psikologi Islami, saya pernah membaca bahwasanya ada 3 hal yang harus kita beri makan di dalam diri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang tips ataupun trik bagaimana agar kita tidak malas ketika belajar. Hal yang pertama yang harus kita ketahui bersama bahwasanya belajar ataupun menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban di dalam agama kita. Kemudian kalau kita merujuk kepada ayat pertama dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq 1-5. Tapi ayat pertamanya adalah Iqra. Iqra. Jadi bacalah. Saking pentingnya pengetahuan di dalam kehidupan kita. Jadi bacalah. Kemudian kalau kita merujuk kepada karya tulis ilmiah misalnya, di dalam sebuah buku psikologi Islami, saya pernah membaca bahwasanya ada 3 hal yang harus kita beri makan di dalam diri ini. Jadi tubuh ini punya 3 hal yang harus diberi makan. Yang pertama terdiri dari badan kita. Jadi badan kita itu perlu diberi makan. Caranya adalah seperti makanan-makanan umum, makanan yang kita makan, lauk, nasi, air, dan sebagainya. Ataupun seperti olahraga sehingga badan kita akan menjadi sehat. Itulah cara kita menjaga ataupun memberi makan kepada badan kita. Kemudian yang kedua yang harus kita beri makan adalah jiwa kita. Jadi kita punya jiwa juga di sini, rohani. Bagaimana cara memberi makan jiwa kita? Dengan berzikir ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cara kita memberi makan untuk jiwa kita. Dan yang terakhir selanjutnya adalah memberi makan otak kita. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita, bagaimana kita belajar agar tidak malas. Cara memberi makan otak kita adalah dengan cara belajar ataupun menambah wawasan-wawasan pengetahuan baru sehingga otak kita tidak akan kelaparan dengan ilmu. Jadi setiap hari itu seharusnya kita memberi makan 3 hal dari tubuh kita ini. Pertama tadi ada badan kita, kemudian ada jiwa kita, kemudian yang ketiga ada otak kita. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Oke. Selanjutnya kita ke materi inti, tips ataupun trik sehingga kita tidak malas untuk menuntut ilmu ataupun belajar. Jadi yang pertama, tips dari saya adalah buat manajemen waktu ataupun jadwal waktu belajar. Setiap hari targetkan minimal 20-30 menit. Kita diberikan oleh Allah SWT 24 jam. Masa cuma 20-30 menit saja kita tidak mau luangkan waktu untuk mengisi otak kita, memberi makan otak kita? Sholat kita insya Allah rajinlah untuk jiwa kita. Kemudian makanan untuk badan kita seperti makan, minum, olahraga, itu kita juga rajin. Tapi kadang yang menjadi permasalahan adalah memberi makan otak kita. Kadang otak kita lapar sehingga cepat buntu, tidak mudah merespon ataupun terkesan loading ketika mendiskusikan sesuatu. Jadi itu fungsinya kita memberi makan otak kita. Oke, itu yang pertama. Jadi manajemen waktu atau buat jadwal untuk belajar 20-30 menit per hari. Gak usah lama-lama. Yang kedua, kalau teman-teman rasa malasnya datang, silakan ikuti rasa malas itu untuk sementara. Misal hari Minggu
atau hari Sabtu kita bermalas-malasan, tapi pastikan keesokan harinya targetkan, besok saya harus belajar. Seperti itu, niatkan. Karena kalau kita niatkan, secara tidak langsung itu akan masuk ke alam bawah sadar otak kita dan mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Oke, jadi itu akan menambah kemudian motivasi kita untuk belajar. Kemudian yang ketiga, jangan tergesa-gesa ketika belajar. Karena banyak orang yang ingin pintar secara instan, pintar secara cepat. Tapi tahukah teman-teman bahwasanya di dalam salah satu kitab dijelaskan bahwa salah satu syarat menuntut ilmu adalah memerlukan waktu yang panjang. Atau syarat menjadi seorang alim adalah perlu waktu yang lama untuk menuntut ilmu tersebut. Jadi aneh kemudian kalau kita tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu, tergesa-gesa untuk menjadi seorang alim atau ulama atau menjadi guru atau jadi dosen. Jadi semua perlu waktu, semua perlu proses, sehingga kita akan tahu nikmat dari proses yang Allah telah berikan kepada kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat sekaligus menjadi yang terakhir, kita harus sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini penuh dengan persaingan. Dan tahukah teman-teman, saingan ataupun musuh terbesar dari kita adalah diri kita pribadi sebenarnya. Kenapa? Walaupun kita melihat orang lain sukses, akan tetapi kita tidak mau merubah diri kita, sungguh itu hanyalah sebuah mimpi ataupun hayalan dikatakan. Makanya rasa malas itu musuh kita, dan rasa malas itu muncul dari diri kita, salah satu sifat dari manusia. Tapi kalau kita bisa melawan rasa malas itu, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Dan sebagai penutup, kita harus ketahui manfaat dari ilmu itu. Salah satunya adalah agar kita bisa menyebarkan manfaat kepada orang lain. Tentu kita berharap dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak tidur. Usahakan sekali lagi jadilah orang yang suka membaca. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.